Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau kelompok Larry dihadang oleh manusia bertopeng. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan kelompok Larry yang mau menyerang manusia bertopeng. Larry bergumam, "Jen, orang yang paling keras menantangku. Simbol sejati kekuatan yang bisa menghancurkan batu dengan tangannya sendiri. Alu, orang pertama yang menyerah. Seorang bocah aneh yang menikmati membunuh orang lain. Kelly yang paling lemah di antara ketiganya. Tapi dia anjing pemburu yang akan menyelesaikan setiap misi yang diberikan kepadanya. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat cocok menjadi bawahanku. Orang aneh itu akan mati dengan berlahan, karena kami akan memotong setiap bagian tubuhnya dan membuatnya menderita." Tiba-tiba ada sebuah benda yang melewati Larry. Dia bergumam, "Apa itu barusan?" Ternyata yang lewat di atas Larry adalah anak buahnya yang sudah dikalahkan. Manusia bertopeng berkata, "Kekuatan batasanmu itu tidak akan berguna padaku. Cukup sudah semua trik konyolmu ini. Kalau ada orang yang berbicara, itu ya dengarkan." Dengan tiba-tiba, Larry menyerang manusia bertopeng itu. Manusia bertopeng berkata, "Sudah aku bilang, itu tidak akan bekerja padaku. Apa ini satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan? Asal kamu tahu, kekuatan batasanmu itu tidak akan mempan kepadaku. Jadi, sudahi saja usaha sia-sia ini." Larry malah mempercepat serangannya. Akan tetapi, manusia bertopeng itu dengan mudah menahan serangan Larry. Larry berkata, "Ada apa denganmu? Kamu tidak akan bisa menang kalau hanya bertahan." Tiba-tiba, belati Larry dipatahkan oleh manusia bertopeng. Manusia bertopeng berkata, "Di antara anak tingkat 2 yang lain, kamu peringkat pertamanya bukan? Aku cukup kecewa. Aku tidak bisa berlatih kalau kemampuanmu hanya sebatas ini. Sudah 4 tahun terakhir, aku menggunakan pedang panjang. Aku bisa berharap banyak dengan ini bukan? Mencoba hal yang sama lagi. Kenapa kamu berpikir kalau kekuatanku hanya batasan?" Alasan kenapa Larry berada di peringkat pertama di angkatannya adalah tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya. Tahun lalu kasus kekerasan saat penerimaan murid baru, alasan dia tidak diinterogasi oleh sekolah sihir untuk kekerasannya yang diperbuat karena para direktur mengumumkan meski karakternya tidak sempurna, tapi rencananya harus diapresiasi. Di zaman bakat, anak sepertinya anak yang langka. Larry adalah seseorang yang cukup penting untuk kepentingan kerajaan. Larry berkata, "Beraninya kamu berpikir bisa menandingi kecepatanku. Kecepatan adalah kekuatan, tapi tubuh itu cukup kuat. Tadinya aku berencana untuk memotong tangan kirimu, namun aku hanya membuat goresan. Kamu cukup beruntung. Apa ini maksudmu? Ini bukan darahku." "Apa?" Ternyata itu adalah darah Larry yang sudah terkena serangan duluan oleh manusia bertopeng. "Membosankan.
Masa depan kerajaan bergantung pada diriku. Menyerangku sama saja dengan menyerang kerajaan. Aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja, hanya dengan sedikit luka. Siapa kamu sebenarnya? Sampai jumpa. Kita beralih di tempat Ella. Di sana sang putri berkata, "Energi gelap apa ini?" Yuri Xiaogung. Yuri Xiaogung yang dirumorkan membuat masalah saat penerimaan murid itu. Ella, kita juga harus bergerak. Ricky pun bergerak cepat ke arah tempat Yuri Xiaogung. Ricky bergumam, itu adalah si peringkat pertama dari angkatan kedua. Ricky berkata, Yuri Xiaogung, bisakah kamu memanggilku dengan Yuri saja? Apakah Larry yang berada di peringkat pertama juga tidak cukup kuat bagimu? Kalau kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak mencoba untuk membunuh para murid? Apa kamu lebih kuat darinya? Kalau kamu pikir diriku sekarang sama dengan sebelumnya, kamu akan menyesal. Karena kali ini aku akan menggunakan kekuatan roh angin. Yuris bergumam, setelah aku pikir lagi, sudah aku duga ada yang lain selain manusia. Ricky mulai bersiap dengan kekuatan roh anginnya. Yuris berkata, ini menarik sekali. Apakah sebaiknya aku juga mempersiapkan awakening skill? Ricky pun mulai dengan serangan angin yang begitu banyak ke arah Yuris. Akan tetapi serangan tersebut bisa ditangkis oleh Yuris. Ricky bergumam, di satu titik dia lengah. Adalah kesempatanku. Ini harus aku akhiri dengan sekali serangan. Yuris berkata, ini cukup bagus. Dengan tiba-tiba Yuris sudah berada di belakang Ricky dan memukul Ricky sampai pingsan. Yuris berkata, tapi kamu masih lebih baik dibandingkan anak-anak angkatan kedua. Kita beralih ke suatu tempat. Di sana ada instruktur Yewon yang masuk ke dalam ruangan kepala sekolah. Instruktur Yewon berkata, Anda menerima laporannya bukan? Iya. Saat guru yang lain memanggilmu, aku mendengar perihal kejadian ini. Mereka melarangku datang ke lokasi kejadian. Aku rasa kamu bukan tipe yang akan menurut hanya karena seseorang menyuruh. Tentu saja, aku sengaja melakukan itu. Aku tidak pernah mengira kalau muridku akan terluka. Aku juga yakin kejadian ini disebabkan oleh mereka yang berada di posisi atas. Seseorang yang dapat memanipulasi para guru secara langsung. Sepertinya kita di posisi yang sama. Aku juga yakin pelakunya berasal dari hack ranking Nobel. Dengan tiba-tiba, instruktur Yewon mengeluarkan kekuatan yang sangat besar sampai ruangan di sana hancur atau retak semua. Instruktur Yewon berkata, aku harap Anda tidak terlibat masalah ini. Kejadian ini meresahkan. Dan bukan hanya bagimu. Fakta bahwa para murid terluka juga membuatku kesal. Aku bersumpah tidak terlibat akan hal itu. Saat ini aku sedang menginterogasi para guru yang menghalangimu dengan terpisah. Karena aku yakin mereka menerima perintah. Aku juga akan menguak kebenaran dari kasus ini. Periksa juga kelas unggulan dari tingkat 2. Karena mereka yang menyerang muridku. Saat ini mereka sedang dirawat karena pertarungan dengan Yuris. Saat sudah lebih baik, lanjutkan proses investigasinya. Yuris
Apakah mungkin dia mata-mata yang dikirim oleh kerajaan? Belum bisa dipastikan, tapi kita harus mencari tahu itu dengan segera, karena dia sangat berbahaya. Mungkin saja dia bersembunyi dalam sekolah dan sedang mencari korban sekarang ini. Kita beralih di tempat makan. Di sana ada Jade menyapa Yurian. Untung saja kalian berdua tidak apa-apa. Bagaimana denganmu? Aku tiba-tiba pingsan, tapi tubuhku tidak terluka. Jadi, kamu mengorbankan dirimu untuk kami. Mulai sekarang, jangan lakukan hal seperti itu. Kita hadapi bersama-sama. Semua anak peringkat 1 selamat dan semua berhasil bertahan di kelas unggulan. Dan beberapa bulan pun telah berlalu. Sekarang kita dilihatkan dengan kepala sekolah. Dia berkata, semuanya, saat mendaftar sebagai murid dengan sihir spesial, kalian akan dikeluarkan kalau mendapatkan nilai rendah. Tapi Bapak yakin kalian bisa melewati ujian ini. Ini adalah tengah semester. Ujian memburu monster. Masing-masing dari kalian akan memasuki hutan hujan. Dan untuk lulus, kalian membutuhkan 20 poin. 20 poin apa itu? Apa begitu caramu berbicara dengan kepala sekolah? Pertanyaan bagus, Raizo. Tingkatan monster terbagi menjadi 5. Serigala, beruang, macan, dan lain-lain. Jenis binatang monster level 1. Pedang, panah, kapak, dan lain-lain. Jenis senjata monster adalah level 2. Puting beliung, gempa, hujan deras, dan lain-lain. Jenis bencana alam monster adalah level 3. Berbagai penyakit depresi, dan lain-lain. Jenis penyakit monster adalah level 4. Dan terakhir, hanya ada satu di dunia, level 5, waktu. Beberapa murid mungkin sudah paham kalau kekuatan para monster bertambah saat mereka sudah membunuh manusia. Entah kenapa mereka menyerang manusia. Tapi satu hal yang jelas, monster adalah musuh manusia. Monster level 1 setara dengan 2 poin. Level 2 setara dengan 5 poin. Waktu ujian berlangsung 5 hari. Dan ini adalah kompetisi individu. Buktikan diri kalian sebagai kelas unggulan. Yurian bergumam, kompetisi perorangan, mengalahkan monster tanpa menunjukkan kekuatan. Aku harus memburu monster level 2 untuk dapat 5 poin. Sia berkata, kepala sekolah, untuk monster level 3 mereka setara dengan berapa poin? Level 3 setara dengan 20 poin. Tapi kalau bertemu dengan mereka, larilah. Mau bagaimanapun, monster level 3 tidak bisa dikalahkan oleh murid. Kami akan menangani monster level 3 dalam ujian ini. Kali ini tidak akan ada yang mengganggu monster atau Yuris. Aku akan secara langsung turun tangan. Fokus saja pada ujiannya. Apakah Yurian bisa lolos dari ujian kali ini? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!